Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-21 ini didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Sunario sebagai Mama Jarobat, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Lanti sebagai Laraswati, Eli Burhan sebagai Bukini, Azhari sebagai Bedul, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Tubuh Restu Singgih gemetaran dengan kuat sekali. Di hadapannya Nini Pelet berdiri di atas tongkatnya sambil menatap tajam. Keduanya sama-sama berada dalam sikap siap bertarung di udara. Restu Singgih perlahan-lahan memejamkan matanya. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Dia segera menggunakan ilmu andalannya, ilmu Braja Musti. Apa yang akan dilakukannya? Tubuhnya masih bergetar kuat. Matanya dipejamkan dan mulutnya bergerak seperti sedang membaca mantra. Oh, aku harus waspada. Aku khawatir Restu Singgih akan menggunakan ilmu simpanannya. Nini Pelet, mari kita sudahi dendam lama kita. Inilah pertarungan kita yang terakhir kali. Kau harus kembali ke asalmu. Ini bukan alammu. Enam. Dah. Kau punya kekuatan apa bicara sombong denganku? Hah? Ilmu andalanmu itu apa? Aku tidak gentar. Tidak gentar.
Ayo, tunjukkan kehebatanmu, murid Ki Buyut. Kaulah yang harus menyusul gurumu. Tunggulah. Dengan tiba-tiba, sepasang bayangan hitam membentuk tapak tangan lepas dari hentakan tangan Restu Singgi. Nini Pelet melompat menghindar. Sepasang bayangan hitam tapak tangan itu menghantam dua pohon besar. Dua pohon besar itu tumbang terbakar dan hancur terhantam bayangan hitam tapak tangan itu. Itulah kekuatan ilmu Braja Musti. Nini Pelet tercengang. Dia kembali berdiri di atas tongkatnya yang melayang di udara. Ilmu Braja Musti. Dari mana dia dapati ilmu itu? Oh, tubuhku bisa hancur terbakar. Kau masih bisa selamat. Sombong. Itukah ilmu barumu yang kau pamerkan padaku? Hah? Jagalah seranganku. Hiya! Hiya! Kedua kaki Restu Singgi dengan kuatnya menendang Nini Pelet. Nenek siluman ular itu terdorong. Restu Singgi tidak memberikan kesempatan. Sepasang bayangan tapak tangannya dilepaskan kembali. Sepasang bayangan hitam tapak tangan itu tepat mengarah Nini Pelet. Nini Pelet melompat. Dia mengarahkan ujung tongkat kepala ularnya. Dan mulut ular itu menembakkan sinar merah dan saling berbenturan dengan bayangan hitam tapak tangan itu. Jangan. Kepala ular tongkatku hancur dengan bayangan tapak tangan itu. Kedua sosok tubuh itu saling terpental jauh. Restu Singgi dadanya sobek berlumuran darah, sementara Nini Pelet dadanya hangus. Dadaku sobek. Siluman itu menggigit dadaku kuat sekali. Luka ini menjadi hijau. Aku terkena racun ular siluman ludah melata. Ini bisa berbahaya. Juga murid Ki Buyut itu. Dadaku hangus terbakar. Dengan hentakan ilmu Braja Musti. Tapi dia terkena racun ludah melataku. Dadanya robek. Aku gigit. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Mengecut. Nini Pelet hilang. Dia melarikan diri. Tapi dadanya hangus terbakar. Lukaku.
Dengan sisa tenaganya, Restu Singgih turun dari atas pohon itu. Akhirnya dia tiba di depan pondoknya. Di depan pondoknya, Warsa yang memang sejak semula menyaksikan kejadian itu sedang menjaga Laraswati yang tergeletak pingsan. Kau terluka ya? Dan nenek itu hilang. Bawalah pulang Laraswati. Iya ya. Jika dia sudah sadar, katakan, jangan ganggu aku. Iya. Aku tidak bisa dipengaruhi dengan kecantikannya. Kecantikannya bukan wajah aslinya. Laraswati kemasukan roh Nyai Kadarsi. Karena dia menggunakan barang-barang keramat milik Nyai Kadarsi. Kembalilah cepat. Baik. Warsa menggotong tubuh Laraswati dan menaikkannya ke dalam kereta kudanya. Kemudian kereta kuda itu bergerak meninggalkan halaman pondok itu. Air suci jimat. Restu Singgih mengambil sebuah guci kecil dari balik pinggangnya. Dan tanpa membuang waktu, dia meneteskan air suci jimat ke luka di dadanya. Selanjutnya luka di dadanya mengeluarkan asap merah. Panas sekali. Restu Singgih tergeletak pingsan. Luka racun ludah melata itu sudah lenyap pengaruhnya. Kenapa Laraswati? Warsa! Iya. Kenapa dia? Dia pingsan, Nyai Pasugi. Ayo, bawa ke kamarnya. Di dalam kamar, Warsa menceritakan apa yang baru dia lihat di depan pondok Restu Singgih. Tadi, Restu Singgih itu benar-benar bukan orang sembarangan. Tapi anehnya, kenapa nenek tamu kita itu kau katakan menghilang tiba-tiba? Saya juga tidak mengerti, Nyai. Barangkali nenek itu siluman ular. Siluman ular? Iya. Kau tahu dari mana? Restu Singgih itu aku dengar menyebut-nyebut kalau nenek itu adalah siluman ular bernama Nini Pelet. Siluman ular. Berita itu sudah tersebar. Semua orang yang tinggal di bumi Cirebon Girang itu tahu semua. Siluman ular penghuni Gunung Cermai. Kita baru tahu selama ini. Rupanya nenek tamu kita itu siluman ular Gunung Cermai. Di mana aku? Laraswati. Di mana aku? Laraswati. Kau sudah sadar, Nak? Ibu. Wajahmu. Kenapa wajahmu berubah tidak cantik? Kau kini adalah Laraswati yang asli. Laraswati putriku. Aku tidak mengerti. Aku gagal melakukan pembunuhan itu. Restu Singgih memang bukan orang sembarangan, Bu. Entah kenapa, tiba-tiba mata Restu Singgih mengeluarkan sinar biru waktu itu. Kepalaku jadi pusing. Tubuhku terasa kaku dan berat. Aku jatuh pingsan. Tapi sebelumnya, aku merasakan dari dalam diriku seperti keluar sosok bayangan putih. Hilang entah kemana. Ibu yakin sosok bayangan itu roh Nyai Kadarsi. Pantas kau tidak cantik lagi. Roh Nyai Kadarsi sudah lenyap dari dirimu. Ibu, apakah aku masih bisa cantik kembali? Ibu tidak mengerti. Nenek tamu kita itu hilang tak kemana. Benar, Laraswati. Nenek itu hilang. Dia itu siluman ular.
siluman ular. Iya. Dan Restu tidak sadarkan diri. Dadanya robek terluka. Kenapa dia? Sebaiknya aku bawa saja ke dalam. Aku sudah membersihkan luka dan Restu. Aneh. Kenapa sebenarnya? Biarlah, aku tunggu saja sampai dan Restu sadar. Malam terus merayap jauh. Di kegelapan malam, nampak sosok tubuh terbungkuk-bungkuk bergerak dengan tongkatnya. Sosok tubuh itu tidak lain adalah Nini Pelet. Nini Pelet tiba-tiba roboh. Dia memegangi dadanya yang hangus. Dadaku terasa panas sekali. Tubuhku lemah. Tidak aku sangka Restu Singgi mempunyai ilmu sehebat itu. Aku memang tidak tahu perkembangan murid Ki Buyut itu. Pemuda itu tidak bisa aku sembarangkan. Kepala ular tongkatku sudah hancur. Kekuatan tongkatku kini tidak ada lagi. Matahari. Tidak. Tubuhku lemah sekali. Tidak. Nini Pelet sama sekali tidak bisa bergerak. Sinar matahari telah menyerap segala kekuatannya. Perlahan-lahan tubuh Nini Pelet menjadi panjang, bulat dan berekor. Nini Pelet berubah menjadi ular berkepala manusia. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Bukini, sudah siang. Apakah kau memang tidak mau berangkat ke warung makan kita, Bukini? Aku capek. Aku malas lama-lama melayani orang-orang di warung makan kita. Bukini istriku, kenapa kau mempunyai pikiran begitu? Bagaimana dengan para langganan kita yang sudah semakin banyak? Apakah kau bermaksud akan menutup warung makan kita? Apakah kau akan melenyapkan keuntungan kita yang sudah semakin membaik ini? Aku sudah capek. Aku ingin senang. Aku tidak mau berdagang. Mana janjimu dulu untuk menjadi orang terkaya di kampung ini? Apakah dari hasil dagang kita itu membutuhkan waktu yang lama, Mama? Aku tidak mau. Jadi, apa maumu? Warung makan itu kita tutup begitu? Jual saja pada Nyai Pasuki. Tidak. Aku tidak mau menjual warung makan kita. Kalau kau menuntut hidup lebih baik, kau harus sabar. Aku nanti akan membuktikan. Tapi kapan?
Kau harus sabar, Bukini. Harus sabar. Kau jangan membuatku marah. Apakah dengan keadaan kita sekarang ini tidak membuatmu senang? Hah? Dulu kita hidup sangat miskin sekali. Kini kau masih belum terima. Baiklah. Kalau kau menuntut secepatnya untuk hidup senang, menjadi orang terkaya, tunggulah. Malam baru saja datang. Seperti biasanya, Mama Jarobat menyiapkan lentera yang diletakkan di atas air yang penuh dengan macam-macam kembang. Hingga kini, aku sama sekali belum mengerti dengan semua yang kita kerjakan. Setiap kali kau akan bekerja mencari uang atau perhiasan dan barang-barang berharga lainnya, kau selalu menyiapkan lentera di atas air kembang ini. Kau suruh menunggu api lentera ini. Apa sebenarnya maksud semuanya ini? Kau jangan rewel, jangan bawel. Jika kau mau hidup senang, ikuti saja perintahku. Malam ini aku akan pergi dan kembali membawa hasil yang menyenangkan. Sudahlah, sebentar lagi tengah malam akan tiba. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.